Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyelesaikan tugas kami pada mata kuliah IRP, yaitu penjelasan tentang produksi, yang beranggotakan dari 5 orang, yaitu pertama, Sakti Abdullah Siddiq dengan nomor PP 19 10 11 52 63 0072. Yang kedua, Syafiatun Nisa dengan nomor PP 19 10 11 52 63 0073. Yang ketiga, Wahyu Anugrah Mansur dengan nomor PP 19 10 11 52 63 0075. Yang keempat ialah saya sendiri, Yuda Pratama Irawan dengan nomor PP 19 10 11 52 63 0077. Dan yang kelima ialah Yudi Zikri Ramadan dengan nomor PP 19 10 11 52 63 001115. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan yang pertama modul ERP produksi, yaitu menjelaskan tentang modul-modul ERP produksi. Yang kedua, gambaran tentang proses bisnis, yaitu menggambarkan secara lengkap proses-proses bisnis dalam modul ERP produksi. Oke, yang pembahasan yang pertama adalah produksi yang akan disampaikan oleh Syafiatun Nisa. Kepada Syafiatun Nisa, dipersilahkan. Baiklah, 1. Produksi. Produksi, yaitu kelompok modul produksi ini ditunjukkan untuk mendukung proses produksi atau manufacturing. Sistem manufaktur yang baik adalah sistem yang menyediakan aplikasi manufaktur dalam berbagai fungsi dan metode, yang mendukung manajemen sumber daya secara terintegrasi. Produksi atau operasi seringkali berubah dalam manufaktur, karena metode produksi modern dikembangkan pertama kali dan diterapkan dalam industri manufaktur. Seluruh bentuk bisnis terlibat dalam beberapa jenis produksi. Kunci konsepnya adalah manajemen operasi adalah transformasi, konversi, input atau sumber daya ke dalam output. Sistem manufaktur yang baik harus menyediakan untuk multimode aplikasi manufaktur yang mencakup integrasi penuh dari manajemen sumber daya. Aplikasi manufacturing ini harus mengizinkan perubahan yang mudah dari informasi seluruh sepanjang perusahaan menyeluruh, atau pada satu sisi dalam perusahaan. Dalam sistem ERP, pada manajemen proses produksi dilakukan melalui serangkaian modul-modul. Yang pertama, material dan capacity planning. Kedua, shop floor control. Yang ketiga, quality management. Yang keempat, just in time atau repetitive manufacturing. Yang kelima, cost management. Yang keenam, engineering data management. Yang ketujuh, engineering cost control. 8, configuration management. 9, serialization atau load control. Yang terakhir adalah tooling. Pada materi modul produksi akan saya bahas, yaitu material dan capacity planning. Itu digunakan oleh perancang proses untuk membuat simulasi berbagai skenario, alternatif perencanaan, dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan komponen atau rangkitan yang harus dibuat ataupun dibeli. Aplikasi akan menghasilkan rekomendasi untuk membuat ataupun memproduksi suatu komponen itu. Sistem ini sudah dilengkapi dengan electronic planning board, memudahkan tampilan grafis sehingga dapat memberikan gambaran atas perubahan atau pemanfaatan kapasitas dengan segera. Planning board ini akan menampilkan semua produksi yang dijadwalkan, status produksi saat ini, pemanfaatan ketersediaan kapasitas dan material. Lanjut. Yang kedua adalah shop floor control. Sistem shop floor mendukung fleksibilitas dan adaptasi yang cepat atas perubahan kebutuhan dalam perencanaan dan kendali shop floor. Sistem ini dapat mencetak order shop setiap saat diperlukan atau setiap terjadi realokasi material. Cetakan order memberikan fleksibilitas bagi shop foreman untuk membuat salinan jika order harus dibagi menjadi 2 operator. Sistem shop floor dapat memonitor dan menjaga kapasitas sistem order, evaluasi dan menyesuaikan tahapan operasi dan komponennya. Order dapat dijadwalkan ulang, maju ataupun mundur.
Yang ketiga, quality management. Modul ini mendukung proses studi banding atau benchmarking dan penggunaan data desain produk yang optimal. Rekayasa produk, proses, dan jaminan mutu oleh semua departemen fungsional yang ada di perusahaan. Kualitas ini memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan proses yang berulang, analisis akan akar masalah dan perbaikan yang kontinu atas proses produksi. Dokumentasi dan proses ini mendukung pekerjaan jaminan mutu dan manajer produksi untuk memenuhi kesesuaian dengan standar mutu tertentu, misalnya ISO 9000, Code Manufacturing Practice atau GMP dan lain-lainnya. Itu lanjut, yaitu modul produksi akan dilanjutkan oleh saudara saya Yudi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan modul, yaitu poin keempat tentang just in time atau repetitive manufacturing. Modul ini mendukung implementasi konsep just in time pada proses produksi. Beberapa sistem memperluas dukungannya, tidak hanya terbatas pada fungsionalitas manufaktur high repetitive, tetapi juga mendukung transisi ke rate-based production dengan menggunakan penjadwalan berulang. Meskipun produk tersebut bukan produk rate-based, beberapa laporan yang dihasilkan oleh sistem sangat diperlukan bagi perencanaan produksi. Misalnya, yang A, laporan histori meliputi pencapaian hasil hingga bulan dan tanggal tertentu, perhitungan produksi, maksimum dan rata-rata produksi per jam. Yang B, laporan rencana pembelian produksi yang menunjukkan status quantity on hand atau stok dan jadwal penerimaan barang untuk periode perencanaan tertentu. Yang C, laporan histori meliputi pencapaian hasil hingga bulan dan tanggal tertentu, perhitungan produksi maksimum dan rata-rata produksi per jam. D, laporan rencana pembelian produksi yang menunjukkan status quantity on hand atau stok dan jadwal penerimaan barang untuk periode perencanaan tertentu. Poin yang kelima, cost management. Cost management merupakan modul ERP yang menyediakan informasi biaya pada berbagai tingkatan yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi penentu biaya dan mengurangi biaya produksi. Beberapa sistem memiliki fitur yang dapat digunakan untuk membandingkan perkiraan biaya dan biaya produksi sebenarnya untuk work center, misal mesin, karyawan, dan jumlah order yang berbeda sambil tetap memonitor overtime atau kelebihan jam, indirect hours atau waktu yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, job yang diserahkan kepada pihak ketiga atau subkontrak, dan biaya-biaya lain. Baiklah, mungkin pembacaan akan dilanjutkan oleh saudara Sakti. Saya akan lanjutkan pembacaannya, yaitu engineering data management, yaitu membantu percepatan pengiriman data, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas desain dengan menyediakan keterkaitan otomatis antara data engineering, desain, dengan data produksi. Beberapa paket menyediakan integrasi antara paket CAD, memudahkan pertukaran informasi antar desain item, BOP, dan routing. Configuration management. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi siklus waktu order dengan mengurangi waktu review engineering yang biasanya menyangkut evaluasi kelayakan dan biaya yang berhubungan dengan konfigurasi tertentu. Reduksi ini dicapai dengan cara menciptakan sebuah knowledge base yang fleksibel yang dapat diakses melalui mesin analisis tertentu. Knowledge base memuat informasi mengenai pengalaman para sales dan engineering. Lalu, serialization atau lot control. Beberapa sistem juga menyediakan fasilitas untuk memilih lot raw material dan melakukan serialisasi atas komponen yang dibuat dari raw material tersebut. Serialisasi ini diterapkan pada misalnya pada pesawat komersil, industri pemasok peralatan militer, dan pembuat peralatan industri.
Sistem load control memungkinkan prealokasi angka lot. Fitur ini tersedia mencakup penawaran produk dan MRP, shop floor control, pengolahan order, dan GIT. Lalu tooling. Modul ini merupakan perluasan sistem inventory dan capacity untuk mencakup komponen tools, yaitu alat yang dibuat untuk membuat komponen utama. Sistem dapat membantu menjamin bahwa tools dan material datang tepat pada waktunya. Di tempat operasi yang sudah dijadwalkan dengan menyimpan tools pada inventory dan membuat perencanaan alokasi tools yang diperlukan sebagai bagian dari order produksi. Lalu kedua yaitu gambar proses bisnis yang akan dijelaskan oleh saudara saya Wahyu Anugrah Mansur. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran pada proses bisnis. Dalam proses bisnis ini juga ada pembagian dalam prosesnya, yaitu pada bagian sales. Di sini prosesnya yaitu identifikasi kebutuhan customer, penawaran, dan jenis produk baru. Untuk bagian yang kedua yaitu marketing, yaitu kita harus menyiapkan data dokumen kontrak, analisis kelayakan, menyiapkan dokumen analisis pemasaran, identifikasi spesifikasi produk. Yang ketiga bagiannya yaitu engineering, yaitu kita harus mengidentifikasi kebutuhan rancangan produk, pembuatan BOM, dan analisis kelayakan pada produksi. Dan bagian keempat yaitu production, dan yaitu berisikan pengendalian efektivitas produksi dan pengujian produk. Selanjutnya yaitu bagian delivery, yaitu pengantaran atau pengiriman produk. Selanjutnya bagian finance, yaitu penagihan dan pembayaran. Dan yang terakhir bagiannya yaitu customer support, yaitu instalasi produk dan layanan penjualan. Sekianlah bentuk proses gambaran bisnis. Saya akan kembalikan kepada moderator Yuda Pratama. Baik, terima kasih. Tadilah sebuah penjelasan dari kami kelompok 6 mengenai produksi. Pada modul ini kami telah menjelaskannya secara yang kami paham, dan semoga bagi yang pendengar apapun yang menonton video ini semoga mengerti. Dan kami dari kelompok 6, jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.